أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertemu muka, bisa bersilaturahim dalam rangka awal untuk manasik haji ya. Perlu ibu bapak ketahui ya, dulu di tahun 90 di Istiqomah itu baru rencana mengadakan bimbingan haji. Pada waktu itu dari DKM Pak Jainuddin Sulaiman didatangi oleh ibu-ibu terutama untuk supaya melaksanakan bimbingan haji di Istiqomah, karena banyak bimbingan haji yang di luar untuk melaksanakannya kebanyakannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di Bandung ini yang pertama adalah dari Persis Muhammadiyah, sedangkan yang lainnya itu sama sekali tidak sesuai atau banyak yang tidak sesuainya dengan aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Pak Rusad menyuruh sekretarisnya untuk menghubungi saya. Saya pada waktu itu dihubungi oleh saudara Daud supaya datang di Istiqomah. Begitu sampai di Istiqomah, Pak Rusad mengatakan, saudara duduk, katanya di sini jamaah minta untuk adakan bimbingan haji. Apakah saudara bisa untuk melaksanakan bimbingan, membuka bimbingan? Karena Pak Rusad yang minta, saya sami'na wa ata'na, saya tidak bisa nolak. Yang akhirnya ya Pak Rusad lalu anukan itu sendiri. Ini ada satu permintaan, kalau nanti saudara mengadakan bimbingan di Istiqomah yang saya minta dan lain sebagainya, yang pertama ketentuan bimbingan itu harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sanggup enggak katanya? Maka dengan saya tidak banyak lagi berpikir, langsung saya mengatakan na'am, betul, insya Allah kalau itu yang diminta, saya akan menjalankannya dengan betul-betul ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tahun 92 barulah kita itu menerima bimbingan, menerima jamaah yang terkumpul itu dari Pemda waktu itu zaman Pak Ukman, sampai ada jamaah 61 orang. Yang pertama bukan saya yang membimbing, pada waktu itu adalah Pak Mu'ali Muhtar yang dianukan sendiri karena mereka itu dekat sekali dengan orang-orang Pemda itu. Tapi sudah kami amanatkan bagaimana nanti bimbingannya harus sesuai Quran Sunnah. Maka berangkatlah, dari situlah baru saya itu berangkat tahun 93 sampai tahun 2016 haji itu ya, untuk membimbing jamaah itu sendiri. Dan sebelumnya saya 83 bersama-sama Pak Mutakin berangkat melaksanakan ibadah haji. Inilah amanah, inilah sampai sekarang saya pegang betul-betul, karena ini adalah amanah dari orang tua yang mana harus melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kalau ibu dan pak sekalian sama-sama di Istiqomah, insya Allah sesuai dengan bimbingan Istiqomah, insya Allah haji akan mabrur. Dan apapun juga nanti yang dilaksanakan pada waktu akan selalu ada bimbingan khusus untuk ibu dan bapak sekalian. Maka dari itu saya kalau sudah mendengar talbiyah ya, dari mulai mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, bergetar hati saya. Itu padahal setiap terus-terusan setiap bulan setelah tahun 2004 itu sendiri terus-terusan umroh
Tapi kenapa? Begitu mendengar talbiyah, saya itu sama sekali dalam keadaan tidak mampu lagi mengucapkan karena sangat betul-betul ini jiwa ini betul-betul udah suci atau tidak. Karena begini, orang yang akan berangkat ibadah haji bukan semata-mata dia itu punya uang, bukan semata-mata untuk ziarah. Tapi yang paling utama dalam melaksanakan ibadah haji itu sendiri adalah betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup dan kehidupan itu sendiri, sampai kita itu betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan berseru kepada malaikat Jibril, ya Jibril, saya mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril pun juga mengumumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit dan mengatakan, ya para malaikat, Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kalau sudah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu, rasanya tenang, rasanya bahagia. Setiap melaksanakan ibadah itu sendiri merasa bahwa kita itu takut menghadapi nanti hisaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi Ibu dan Bapak sekalian mengucapkan labbaika umratan. Itu ucapan labbaika umratan bukan semata-mata untuk umroh, tapi itu labbaika umratan itu adalah pembuka untuk melaksanakan haji. Maka dari itu orang pada waktu melaksanakan mengucapkan labbaika umratan, kalau sholat apa dimulainya Pak? Allahu Akbar, takbir kan? Konsentrasi penuh dan kita khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sekali kalau seandainya rukunya, sujudnya tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu Allahu Akbar, takbir, kita merasakan bahwa hidup dan kehidupan itu selama kita ibadah itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sampai orang yang anukan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mengatakan melihat orang yang sedang sholat, dipanggil Rasulullah, awali lagi, kembali lagi kamu sholat. Terus sampai Rasulullah berkata 3 kali, kenapa ya Rasulullah? Karena engkau sholat tidak sempurna ruku dan sujudnya. Itu saja udah perhatian Rasulullah SAW. Kalau cucunya Rasulullah SAW, Imam Husain, begitu dia setelah wudhu sampai bergetar badannya itu sendiri. Lalu ditanya, kenapa ya Imam, setelah wudhu engkau bergetar sampai untuk berjalan saja sampai tidak mampu untuk itu? Imam Husain mengatakan, ya Rabb, katanya, Allah itu selalu memperhatikan kita. Saya takut kalau seandainya dari hasil wudhu saya untuk melaksanakan sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu cara mengusap nanti ini pelajaran-pelajaran di anu sendiri itu semua sama. Pada waktu mengusap kepala yang biasa dilakukan ada perbedaan. Nah ini yang harus jadi anukan sendiri. Sedangkan Rasulullah SAW dalam hadisnya mengusap kepala itu dari akbala wa akbaru. Jadi caranya begini. Ini air diusap ke sini. Setelah ke sini dibalikan, lalu ini masuk ke sini. Tapi kebanyakan orang pada waktu diusap itu air diambil dimasuk di sini, gitu kan, di toilet, ya. Bukan ngusap, bukan rambut yang dicuci, tetapi ngusap kepala. Kalau kita ngusap rambut, bagaimana kalau rambut seperti saya yang botak, ya, yang diusap itu kepala. Nah, ini yang harus dipelajari ibu dan bapak sekalian sebelum ibu dan bapak berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Saya mungkin dalam makalah saya ini sendiri tidak banyak
yang harus saya bahas, tapi saya akan menganukan hikmah-hikmah dalam kita melaksanakan ibadah haji. Bagaimana ibu dan bapak sekalian, sebelum kita berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, sebelum mengucapkan labbaika umrotan, maka sekarang ada waktu, masih beberapa bulan lagi. Sayang kalau seandainya kita melaksanakan haji tapi ilmunya betul-betul kita tidak kuasai. Sedangkan berapa tahun ibu bapak menunggu untuk berangkat ibadah haji tahun ini? Ada yang 10 tahun? Ada yang 15 tahun? Pada 2 tahun yang lalu, tahun 2019 kan haji masih nambahnya itu hanya 10 juta. Kalau sekarang berapa, Pak? Kan udah lebih dari anukan sendiri untuk itu. Udah nunggu lama, nambahnya banyak lagi. Namanya kan ONH. Hari ONH teh ongkos naik haji. Jadi terus saya naik setiap tahun. Nah ini anukan sendiri. Maka dari ini jangan disia-siakan. Kita akan rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Biarlah sekarang masalah-masalah orang telah membayar berapapun juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Kalaulah kita melaksanakan ibadah dengan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu, Allah akan mengganti 700 kali. Ini contoh saja. Saya itu berangkat tahun 83 dulu ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Saya hanya berangkat dengan mertua laki-laki dalam keadaan sakit. Pada waktu itu kalau kita daftar pada waktu 1 jam saja bisa berangkat. Saya daftar jam 10, sedangkan akan ditutup jam 11 masih bisa. Sedangkan ayah saya itu, mertua saya, masih dalam keadaan diinfus di Abdurrahman Yosef sendiri. Tetapi dia sudah setiap hari itu memakai pakaian haji, lalu menghafalkan itu aturan-aturan haji dan lain sebagainya. Sampai saya sebagai anaknya itu sendiri merasa, aduh, bagaimana ya? Sedangkan uang nggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada saya, dan saya bisa menjual aset saya yang akhirnya bisa, karena pada waktu itu ibadah ONH itu hanya 3.250.000, duaan itu hanya 6,5 juta. Pas uang itu hanya dapat 6,5 juta, sedangkan yang harus dibayar mereka itu 7,5 juta. Ada 1 juta yang masih belum dibayar, tapi 6,5 juta udah pas untuk itu. Saya langsung daftar ke BRI di alun-alun untuk itu. Saya tidak manasik, saya tidak anukan sendiri, sedangkan keberangkatan hanya tinggal 2 hari lagi. Nah, apa yang terjadi dan lain sebagainya, saya manasik dengan Pak Mutakin di pesawat dengan Pak Yunus Nata Atmaja, lalu dibimbing sama beliau dan lain sebagainya, karena saya setiap waktu bersama-sama dengan beliau. Maka dari itu, setelah anukan sendiri apa yang dilakukan, begitu setelah tawaf dan lain sebagainya, lalu ayah saya mengatakan labbaika umrotan, mau apa ya kita? Dia nangis, mau apa kita? Saya bilang, kan bapak mau haji. Sekarang mengucapkan labbaika umrotan itu untuk haji, bukan untuk umroh. Beda lagi kalau kita umrah, memang labbaika umrotan, ini kita melaksanakan haji tamattu. Begitu kita mengucapkan labbaika umrotan, ya selamat datang. Maka dari itu dia nangis. Apakah bapak katanya untuk melaksanakan haji ini sudah bisa? Saya bilang insya Allah udah ikhlaskan saja untuk dianukan sendiri, lalu dipatah dan lain sebagainya. Sampailah pada waktu di haram itu sendiri, setelah setiap di jalan terus mengucapkan, tidak pernah dia sesuatu mengucapkan, karena saya sudah bilang kalau orang sudah mengucapkan labbaika umrotan itu harus betul dijaga.
Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinal hajj wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan sekali-kali ropas, berbicara maksiat, berbicara cabul dan lain sebagainya. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik, kemusyrikan dan sebagainya. Maka dari itu, inilah yang harus kita jaga sebelum kita berangkat dan sebagainya. Yang pertama ya, maka dari itu orang yang akan melaksanakan ibadah umroh atau dia melaksanakan datang ke Masjidil Haram lalu tidak ada persiapan bahwa masih ada kemusyrikan dalam dirinya, percaya kepada paranormal yang tidak normal, percaya kepada dukun-dukun dan lain sebagainya, sampai pada perilaku harus memanggil meskipun seorang kiai tapi dengan cara yang lain. Maka dari itu ini disebutkan di sini, innamal musyrikuna najsun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Ini dalam makalahnya begitu. Bagaimana kita supaya nanti ke sana bisa mendekati Masjidil Haram dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dengan mantap mengucapkannya itu sendiri. Aku datang memenuhi panggilanmu dan berjanji tidak akan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, segala puji kepunyaan Allah dan lain sebagainya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang berangkat masih ada sesuatu yang dalam dirinya kepercayaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada kesulitan, kesusahan, datang bukan kepada Allah, bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada pelantaraan manusia, apalagi pelantaraan bangsa jin dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebelum kita berangkat, hapuskan semua itu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan satu tetes pun juga ada kemusyrikan dalam diri itu sendiri. Wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'an, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah itu beres dengan Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu yang telah melahirkan, ibu yang telah mengandung 9 bulan lamanya, lalu melahirkan dengan wahanan ala wahanin, sulit, susah pada waktu melahirkan, lalu setelah itu menyusui lagi. Saya belum pernah yang melahirkan sampai sekarang, tapi melihat istri saya begitu, sampai saya membantu mengeluarkan bayi itu ya. Karena saking, waduh, apalagi kalau kita nanti pada waktu sakaratul maut begitu sulit dan susah dan lain sebagainya, tetapi ibu setelah itu malahan ketawa ya. Nggak ada ibu terus-terusan setelah nangis dan lain sebagainya, waduh, sampai mencap-mencap, marah-marah karena melahirkan, tidak kan? Malahan begitu beres melahirkan itu, dilihat anak itu ketawa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, padahal begitu sulit. Nah, begitu juga nanti pada waktu melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, orang yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala capek, ongkos keluar, ditinggal keluarga dan lain sebagainya, tapi begitu nanti pulang itu akan bergembira dengan oleh-oleh, ada kurma, ada sajadah, ada segala macam di bawah, ada air jam-jam dan lain sebagainya. Tapi kegembiraannya itu sendiri tidak bisa kita itu melepaskan dari situ. Inilah yang kami alami, ini pengalaman saya sendiri. Apa selanjutnya? Anukan itu sendiri, kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukan, dan kepada orang tua. Maka dari itu mulai sekarang datangi, mungkin ada saudara yang pernah kita dolimi, mungkin pernah
dirugikan, kepada orang tua mungkin pernah kasar, orang lain dipelihara tapi orang tua dibiarkan. Kita selalu berbuat baik dengan infak dan sedekah kepada lain orang, tapi orang tua sendiri sama sekali dibiarkan. Maka dari itu bertobatlah dari sekarang itu sendiri. Maka perjalanan saya pun juga pada waktu sampai di Mekah itu, lalu kita tadi mengucapkan Allahumma jid hada baita tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa jid man sarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw itamarahu tasrifan wa ta'diman wa takriman wa birran. Saya setiap membawa jamaah untuk berangkat dan mengucapkan seperti itu, malahan betul-betul dalam keadaan tenaga itu seolah-olah saya lemas sekali untuk hal seperti itu. Tapi pada waktu itu saya masih belum memahami betul hal seperti itu. Dibaca saja seperti itu karena saya belum paham betul untuk itu. Padahal di sana pun juga kita untuk supaya mengagungkan Ka'bah, kehormatan Ka'bah, kemuliaan Ka'bah dan lain sebagainya. Dan Ka'bah meskipun kita tidak doakan pun juga Ka'bah mah sudah agung, sudah mulia. Untuk apa kita berdoa seperti itu? Kita berdoa untuk tidak ada baita tasyrifan wa ta'diman wa takrim, itu adalah untuk kemuliaan kita. Maka itu coba ini doa-doa ini ibu pelajari betul sampai dihayati. Belum anukan itu tanyakan nanti kepada pembimbing, tanyakan nanti kepada pada waktu manasik dan lain sebagainya. Dengan bekal itu saja insya Allah tidak akan merasakan bahwa kita keluar ongkos begitu banyak dan lain sebagainya. Udah tidak. Jangankan waduh kenapa ya saya hari Allah nggak memberikan anukan mah, udah sekarang udah syukuri saja. Ibu sudah anukan sendiri. Kalau seandainya Allah tidak memberikan izin untuk datang, kan tidak mungkin bapak ada di sini, tidak mungkin ibu ada di sini. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tawaf dan lain sebagainya, bapak saya pun juga lalu berdoa di Maqam Ibrahim sambil minum jam-jam pada waktu itu. Bapak katanya sulit, susah kalau ONH ini nanti untuk dibayar atau dikembalikan kepada saya. Saya tidak anukan bicara, kan Bapak berdoa katanya nih saksian di tempat ini supaya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala membaklakan anjen ke surga, menerima di surga. Nah itu, maka dari itu nanti saling doakan ibu dan bapak sekalian. Pada waktu nanti di sana itu doakan anak kita, doakan suami kita, doakan istri kita, terutama adalah kepada orang tua kita itu sendiri. Pada waktu itu saya tidak sama sekali memikirkan bahwa saya itu akan ada apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saya bisa bilang terima kasih Bapak, nggak usah mikir lagi dan sebagainya. Tapi bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah saya pulang kira-kira 3 bulan kemudian, malahan saya dipanggil oleh organisasi, harus ngurus setelah organisasi. Setelah saya di organisasi, tidak lama kemudian, berapa tahun kemudian, maka saya dipanggil ke sini untuk dia ini. Di organisasi saja saya setiap tahun itu membimbing dari mulai tahun 83, yang tidak itu tahun 85. Terus sampai di sini, baru setelah saya sering-sering berangkat dan lain sebagainya, dan tidak pernah sepeser pun juga saya mengeluarkan ongkos. Ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang yang pulang haji dengan betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama adalah hajinya akan mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu, maka Allah akan mengganti bukan hanya 7 kali, bukan hanya 70 kali, tapi 700 kali.
Berapa kali saya setahun untuk melaksanakan berangkat untuk umroh dan lain sebagainya. 1 tahun paling tidak 3 kali. Dari mulai tahun 2004, haji dari mulai tahun 93 sampai tahun 2016. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seseorang itu karena mungkin saya tidak punya amal apa-apa, tapi itu saya teringat dengan anugerah sendiri karena doa dari orang tua itu. Maka dari itu, kalau sudah kita menikah, tidak ada yang namanya mertua, tidak ada namanya, semua mertua itu adalah orang tua kita. Kalaulah dia marah, maka Allah pun juga marah. Nah, ini persiapan, Pak. Sok mumpung masih ada waktu. Siapa tahu nanti begitu setelah berangkat haji, 3 bulan kemudian, Pak Udu, nanti saya mau daftar umroh. Bisa tahu seperti itu, karena haji katanya terlalu lama dan lain sebagainya. Maka untuk Allah itu mudah saja, gampang saja, bukan masalah uang dan lain sebagainya. Saya tidak pernah keluar uang, saya tidak, tapi kenapa saya bisa berangkat seperti itu? Nah, ini yang harus jadi catatan Ibu. Maka dari itu, innamal musyrikuna najsun fala yaqrabul masjidal haram. Ya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Begitu mendekatinya, permasalahan banyak sekali yang seharusnya tidak berbicara, umpamanya yang membuli orang lalu memfitnah orang, malah di sana itu waduh rame saja dalam hidup dan kehidupannya itu sendiri. Artinya Allah tidak menerima kepada apa ibadah kita sendiri. Tapi kalau Allah sudah menerima, segala macam dilancarkan. Sampai dulu pada waktu umroh Ibu, kalau sekarang enak umroh itu tinggal lari aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Setiap anukan itu nggak ada menghalangi. Kalau dulu bentuk sumur gini, di Aqobah itu kalau dianukan sendiri sumurnya cuman 3/4 ya, karena di sini ada yang namanya pohon-pohonan dan sebagainya, terhalang kalau kita melempar dari sana. Bagaimana sampai yang ikut kepada saya biasanya ibu-ibu, ada 12 orang yang pegang ke pinggang, ada yang pegang ke ihram, pegang ke ini ke apa ke beberna dan lain sebagainya, ikat pinggang. Saya bilang kumaha lamun morosot. Tapi pada waktu itu saya masih umur 46 tahun, jadi masih kuat dan lain sebagainya. Nah, ini maka kalau sekarang mungkin udah leklok Bu, saya nggak bisa lagi kalau nggak bimbing. Tapi kalau umroh aja mungkin masih bisa untuk berangkat dan lain sebagainya. Maka kesucian diperintahkan, mandi sekalipun orang yang sedang haid nanti. Hati-hati Ibu, berangkat ke sana itu persiapan dan lain sebagainya. Terutama ibu-ibu, dari sekarang biasakan menutup aurat dari seluruh badan itu kecuali ini sama ini, ya. Jadi muka sama telapak tangan. Bagaimana kata telapak tangan? Kan ini katanya apa tuh, harus beli kaos apa untuk kaos tangan? Nggak usah Ibu, udah aja biasa baju gini. Karena yang disebut ini pasti ini ke bawah kan? Tidak mungkin ini disebut ini ketinggalan. Maka dari itu cukup untuk anukan CD, tidak usah nanti repot-repot cari ke pasar baru, cari untuk kaos tangan. Ini saya perhanukan di sini. Tapi Ibu dari atas ke bawah itu jangan lupa kaos kaki pun juga selalu bawa berapa banyak kaos kaki, karena di sana itu banyak sekali keluar dan lain sebagainya. Kalau Bapak siapkan hanya 2 helai pakaian itu sendiri. Bapak itu tidak memakai pakaian selain pakaian yang 2 helai ihram itu sendiri. Tidak ada pakaian dalam yang nempel dan lain sebagainya. Itu harus terbuka karena yang dipakai itu hanya 2 helai pakaian. Maka dari itu pada waktu nanti
di Mina mungkin Bapak ngantuk dan lain sebagainya karena ngantuk, padahal Bapak sudah tidak pakai pakaian dalam dan lain sebagainya karena ngantuk. Ini ditutup di bawah, terbuka, kan jadi ribut nanti untuk itu ya. Itu banyak, itu pengalaman saya seperti itu. Kalau sekarang aduh di Mina pun juga enak Pak. 2016 saya udah mulai anukan sendiri, enak, hotelnya pun juga enak. Tapi zaman saya itu waduh, waktu sa'i saja masih dalam keadaan berdebu, sa'i saja masih banyak tukang lotek, yang kebanyakan itu adalah orang Cicadas dari sini, orang Bandung ya, yang dagang di sana itu. Maka dikatakan pasar seng karena tutupnya pasar seng. Kalau sekarang udah nggak ada itu. Tapi nikmatnya bukan main Bu, dibandingkan dengan sekarang yang serba dianukan sendiri. Kalau dulu itu memang betul-betul berangkat ibadah haji itu susah air, susah untuk makan dan lain sebagainya. Kalau sekarang gampang, mudah, kita berangkat kemana saja untuk dianukan. Malahan ibu-ibu itu, coba nanti perhatikan oleh bapak-bapak ya dan lain sebagainya, ibu-ibu itu akan banyak tawaf di mall daripada di masjid. Lihat aja nanti, apalagi sudah dekat mau ke Madinah nanti untuk anukan sendiri, itu keliling itu sendiri. Sampai ada ibu-ibu, ibu tawaf yuk, aduh Pak Hudu saya bagaimana ya, katanya saya maaf aja sekali ini mah. Tapi saya ketemu pada waktu itu di Hilton, dia mau bawa, dia nyuhun dan lain sebagainya, untuk itu kuat, tapi untuk tawaf sama sekali masalah. Maka dari itu perbanyaklah ibu pada waktu di sana itu tawaf, bukan umroh. Ini saya dianukan sendiri. Karena lebeka umrotan itu sendiri hanya untuk satu kali perjalanan, untuk satu kali ibadah. Di sana ada kesempatan Bapak berapa banyak lama untuk melakukan 2 minggu, mungkin 3 minggu. Bahkan nanti akan terpengaruh dengan orang-orang yang melaksanakan nanti umroh lagi dari Tanim, umroh lagi dari Jarona, umroh lagi dari anukan sendiri. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh itu hanya 1 kali saja. Yang diperbanyak bukan itu, karena itu perbuatan yang sia-sia kata Rasulullah. Yang diperbanyak itu adalah masuk ke masjid tawaf. Asar dengan duhur mungkin di jama qosor, duhurnya atau asarnya lalu kita tawaf. Maghrib dan isya itu jamaah, lalu maghribnya atau isanya kita tawaf, yang lainnya adalah isanya. Subuhnya jam 3 kan udah berangkat untuk tahajud dan sebagainya, tawaf. Jadi satu hari 3 kali selama 3 minggu di sana, 3 kali 3 sudah berapa? Ini adalah celengan ibu dan bapak sekalian untuk melaksanakan ibadah itu sendiri. Dan inilah yang dianukan sendiri, kita harus siap-siap untuk supaya kita bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Ya. Setiap diri harus setiap jiwa itu mempersiapkan dirinya untuk bekal hari esok. Udah apa Bu bekal hari esok? Sok sekarang mobil, udah kemewahan, kecantikan, ya. Maka dari ibu-ibu sendiri yang paling utama itu wudu saja dengan baik, maka akan terus auranya keluar. Meskipun ini ditaplok, ini dianukan sendiri, malah tetap saja kelihatan kuleuheu. Karena wudu yang paling utama itu sendiri. Nah, sekarang itulah anukan sendiri, kalau seandainya ingin punya harisma di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan kelihatan di mana saja dia itu punya harisma dalam hidup, kan gede putus sendiri, auranya akan keluar. Maka pantas Bapak ini harus jadi pemimpin. Nanti pada waktu setelah pulang itu sendiri, kita terus di training di sana selama danukan sendiri, dengan kita nanti bersilaturahim, terus kita untuk beribadah dan sebagainya. Pada waktu pulang dari sana itu kita tetap harus menjadi imam di rumah tangga itu sendiri, dengan ucapan baik,
meskipun istri sudah kelihatan tua, jangan sekali-kali undang mengucapkan si itu, ucapkanlah neng, nung gitu. Begitu juga ibu ke bapak, tong sok ngucapkan si borok kokok ya. Tapi ini hormati ibu dan bapak sekalian. Inilah yang nanti akan bercermin di rumah tangga, itu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah haji harus beda dengan sebelum haji itu sendiri. Sok pasea, ya ada orang wajar anu pasea mah, tapi yang paling anukan sendiri jangan sampai membawakan suatu nanti hal yang akan mengakibatkan kemusyrikan dan lain sebagainya. Jadi pernyataan labbaik yang bermakna memenuhi panggilan Allah diucapkan pada saat melaksanakan ihram itu merupakan pernyataan kepatuhan yang mutlak kepada yang Sang Pencipta, tidak pantas sombong, karena semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyia-nyiakan orang. Kalau kita mengundang orang, biasanya ya, kebiasaannya kalau mengundang seseorang itu adalah yang didahulukan atasan kita, yang dihormati atasan kita. Tapi kalau ke supir kita, kalau ke pembantu kita, alah pira oge kamanehanana. Kalau diundang sama atasan, waduh segala dipakai. Ada orang yang begitu datang ke undangan, padahal pakaian sudah numpuk banyak dan sebagainya, tapi begitu akan ke undangan, dia undang sama atasan, maka pakaian itu ngaradak butut kabeh. Aduh, kepada si bapak, bagaimana katanya Pak nih, pakaian saya nggak ada yang baru, harus beli lagi, padahal itu udah tidak dipakai. Tapi begitu diundang sama pembantu, diundang sama supir, alah kira oke kasih lah cukup aja pakai daster. Nah gitu, ini jangan hal seperti itu terjadi, supaya kita betul-betul nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih, tidak sama antara yang miskin dengan yang kaya, yang punya jabatan dengan yang kaya dan yang sengsarawan. Itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada perbedaannya, ya kecuali bedanya itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa, berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ibu seperti itu? Siapkan dari sekarang itu. Itulah bekal yang paling utama dalam hal seperti ini. Maka saya dalam makalah ini tidak banyak yang saya anukan itu, baca dengan baik nanti di rumah, lalu dihayati dan lain sebagainya. Insya Allah dengan makalah ini akan membawakan ibu dan bapak sekalian kepada kemabruran ibadah haji itu sendiri. Jadi pakaian ihram itu putih, satu warna, satu model, satu cara memakainya, maka akan menanamkan jiwa kebersamaan dan menghapuskan adanya perbedaan. Tidak ada yang si hitam, tidak ada yang si merah dan lain sebagainya. Di hadapan Allah itu sama. Pernah salah sahabat Bilal dengan anukan itu sendiri bertengkar sampai mengatakan ya si hitam, maka Rasulullah menegur, kamu ini adalah seorang yang bersifat jahiliyah. Untuk hal seperti itu, jadi jangan, kita harus betul-betul siapapun juga kita harus saling menghormati. Inilah nanti akan dididik selama melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Kita akan bersama-sama, apakah nanti orang Arab, apakah nanti dari Amerika, apakah dari mana saja yang datang, untuk sama pakaiannya adalah dengan pakaian dua helai itu sendiri. Itu yang namanya Allah memberikan kepada kita itu sendiri. Bukan itu penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepatuhannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tantas fatajawadu, berbekallah, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Orang yang membekal takwa, bukan uang dan lain sebagainya, Allah akan selalu menolong dalam hidup dan kehidupannya. Tapi meskipun banyak uang dan lain sebagainya, kalau tidak ada ketakwaan, maka uangnya akan hilang. Kita rugi di dunia dan kita rugi di akhirat. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduh.
Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Jadi tidak menyembah anukan seseorang untuk ini. Jadi tetap bacaan-bacaan di waktu berangkat ibadah haji itu sendiri adalah ibadah betul-betul menjauhkan kemusyrikan dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaja wa'da wa nasara abda. Itu mengagungkan Allah, semuanya mengesahkan Allah. Itu adalah kalimat-kalimat adalah untuk tauhid. Jadi tidak ada sesuatu. Nah, maka dari itu pada waktu kita mengucapkan itu betul-betul harus dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah itu maha besar. Allah maha besar. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarika, dan berjanji kepada Allah Subhanahu, aku tidak akan menyekutukanmu. Ini janji kita. Maka dari itu mungkin ibu nanti akan lihat, bapak akan lihat, begitu nanti di sopa ya, begitu anukan sendiri, ada orang hanya lewat terus ke anukan sendiri, tapi yang di banyak inna sopa wal marwata minsa, enggak, itu kan cuma satu kali. Ada lagi orang Indonesia Pancasila malahan bukan itu yang dibaca, malahan Pancasila terus apa dan sebagainya. Itu hati-hati, itu ucapan-ucapan seperti itu. Tolonglah ini, begitu kita masuk, bukan pada waktu berjalan mengucapkan inna sofa wal marwata min sa'i, tapi pada waktu kita masuk ke tempat sa'i itu sendiri, maka yang dibaca itu inna sofa wal marwata min. Begitu juga pada waktu kita akan ke maqam Ibrahim lewat wattahidu mim maqami Ibrahim musholla. Nah, disitulah pada waktu di maqam Ibrahim itu, ibu dan bapak sekalian betul-betul mengestonkan diri, mengaku segala dosa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan sesuatu hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu, baik itu ucapan, baik itu perilaku dan lain sebagainya, itu betul harus dijaga. Maka kalau bawa dengan suami, ada yang dengan orang tua sekarang, mungkin dengan orang tua, ambil air jam-jam setelah sholatnya baca apa bu? Coba. Yang pertama setelah Fatihah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang kedua yang pertama adalah Al-Kafirun, yang kedua adalah Al-Ikhlas. Meskipun ibu anukan itu biasa baca Yasin setiap Jumat, jangan dibaca Yasin di sana mah. Udah aja itu bacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maka setelah itu, dan bacaan pada waktu itu tidak dengan lalu memakai imam dan lain sebagainya, ngemamum sendiri-sendiri, karena kita akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun punya suami ustad, kalau ibunya tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya beda. Meskipun di sini sama-sama, di sana akan lain dengan. Maka dari itu kita harus sama untuk itu. Meskipun istrinya adalah ustadzah, lalu bapaknya untuk anukan sendiri tidak ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, tetap akan berpisah. Maka dari itu nanti ambilkan air jam-jam, minta didoakan kepada orang tua kita, minta didoakan kepada suami kita, lalu diusap, lalu didoakan dan lain sebagainya. Ya, ibu yang telah membahagiakan bapak sekian tahun lamanya, malahan bukan menggembirakan tapi banyak menyusahkannya. Hitung sama ibu dan bapak sekalian, banyak menyulitkannya atau banyak kita menggembirakannya. Ini selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal seperti ini. Berikan air jam-jam, sok ngedoa kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Anukan, usapkan kepada mukanya banjur atau kepada seluruh badan dari mulai kepala dan sebagainya.
Nah, itulah yang harus dijalankan pada waktu kita melaksanakan. Dari sekarang tetap dipelajari itu, supaya nanti betul-betul kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali meninggalkan sesuatu kemaksiatan, jangan sekali-kali meninggalkan dosa, jangan sekali-kali meninggalkan kepada ucapan yang nanti mengkhianati dan lain sebagainya kepada sesama manusia. Selesaikan dari sekarang itu sendiri, supaya nanti kita berangkat itu dengan doa mereka itu, berangkat itu betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan itu. Nah, pada waktu berdoa di sana nanti insya Allah Allah akan mengijabah kepada doa ibu dan bapak sekalian, seperti insya Allah doanya ayah saya kepada saya sendiri pada waktu itu. Dengan keikhlasan bapak, keikhlasan ibu kepada orang tua, kepada istri dan lain sebagainya, insya Allah Allah akan selalu menjaganya rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, betul-betul tenang, tentram hidup itu. Dan kita punya arahan bahwa kita itu tidak akan terus-terusan di dunia. Sewaktu-waktu kita itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ibu dulu, mau saya dulu. Ya, kalau ibu dan bapak dulu kasih tahu, nanti siapa tahu saya bisa nanti nyolatkannya. Kalau saya dulu, ya doakan saya pun juga mudah-mudahan nanti di istiqomah ibu dan bapak bisa menyolatkan saya. Itu permintaan, tidak anukan itu sendiri. Saya tidak minta apa-apa dalam hal seperti ini. Maka itu mudah-mudahan saja. Jadi bagaimanapun juga banyak orang yang ketika berihram untuk haji tidak menyadari bahwa mereka tidak memasuki peribadahan yang mengharuskan mereka menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu. Banyak ibu malahan ngobrol nggak keruan. Bapak siapa yang Jabal Udud, yang suka udud nanti ya, tolong ini yang pembimbingan dicatat ya. Kalau ngerokok itu selama di sana mah udah haramkan aja dulu lah untuk itu, untuk rokok itu. Nanti kalau mau ngerokok jangan di kamar, ngerokok itu nanti di tangga atau di atap nanti untuk anukan sendiri. Ada khusus untuk ngerokok dan lain sebagainya. Nah, supaya nanti pada waktu kita ada di sana itu tidak saling kita menghujat. Ada orang yang pada waktu itu yang senang AC, yang tidak senang AC, kan itu lain-lain. Orang yang biasa karena dia tidak senang AC, dia marah kalau ada AC. Tapi begitu dia keluar, anukan itu keluar dari kamar tidak pakai AC, pakai hihit di luar, kan aneh. Karena untuk itu. Nah, ini nanti akan terjadi hal seperti itu. Maka dari itu mulai sekarang ikhlaskan dulu. Mau kemana kita itu? Mau ke tempat yang suci, mau beribadah di tempat yang suci. Yang menerima siapa? Yang maha suci. Maka dari itu Allah tidak akan menerima kalau kita tidak suci. Bersihkan dulu dari sekarang, terutama kemusyrikan itu sendiri, supaya Allah begitu gembira menerima kita karena kita sudah suci hidup, dan kehidupan itu mendapat nanti ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu banyak melakukan sesuatu dan sama sekali jauh daripada apa aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan, itu adalah sama dengan kita mengucapkan Allahu Akbar. Kalau sholat kan kita tidak boleh berkata-kata, tapi di waktu haji itu boleh berkata-kata, tapi harus menjaga jangan sekali-kali omongan, ucapan, perilaku dan sebagainya untuk nanti menyinggung hati orang lain. Begitu kita sadar mengucapkan labbaika umratan, itu bukan semata-mata kita itu adalah untuk, tapi ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan kita pada waktu kita akan sholat Allahu Akbar. Jadi itu sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk berbuat sesuatu. Tidak sedikit di antara mereka yang telah menunaikan ibadah haji, perilakunya menyimpang dari ajaran Allah. Mereka tidak berubah sama sekali seperti sebelum haji.
Hal ini menunjukkan bahwa haji mereka tidak sempurna, haji mereka tidak diterima. Aduh, ini mah lebar ibu, harus nunggu lagi kayak 10 tahun. Aduh lebar. Sok sekarang mah jangan sampai. Satu kali haji ini adalah satu kali untuk betul-betul menjadi celengan, menjadi bahwa kita itu untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu, bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau nanti untuk lanjutkan lagi karena haji lama dengan umroh saja. Kalau masih mau, tapi satu kali sudah cukup itu. Bagaimana selanjutnya supaya kita berimpak dan bersodakoh, terutama kepada keluarga dulu. Setelah pada keluarga ke tetangga, lalu kepada yang lainnya. Wal fuqara wal masakin. Itu ada nanti di Al-Maidah ayat 60 itu, atau di Al-Baqarah ayat 157. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang nama kebajikan itu bukan hanya menghadapkan ke masyrik dan maghrib, tetapi yang nama kebaikan itu laisal birra an tuwallu wujuh qibalal masyriqi walakinnal birra, kebaikan itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman rukun iman itu sendiri. Wal kitabi wan nabi wa atal mala ala hubbihi, kita mencintai kepada para fakir miskin, cintai kepada anak yatim dan lain sebagainya. Atal mala tabil kurba, kepada keluarga, wal yatama, kepada miskin, kepada orang yang betul nanti di perjalanan dan sebagainya. Maka insya Allah pulang dari sana itu akan mencari bekal untuk supaya kita ini bukan hanya memperhatikan diri sendiri, tapi ada yang harus kita jalani dalam hidup dan kehidupan sendiri adalah yang pertama orang tua kita, lalu lingkungan kita, saudara kita dan lain sebagainya, untuk supaya nanti kita pulang dari sana itu lebih baik daripada sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya hendaklah setiap calon haji mengingat hal ini agar memelihara diri dari sifat fasik, perilaku maksiat, seperti firman Allah, al-hajju asurum ma'lumat faman farada fihinal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-Baqarah 197. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Bulan Saum, Ramadan, ya, itu kan bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Itu adalah musim haji. Tapi nanti pada waktu pelaksanaan hajinya itu adalah di bulan Dzulqa'dah itu sendiri. Ya, kita di sana tanggal 10 kita wukuf di Arafah. Jadi dari ayat tersebut jelaslah bahwa maksiat, pelanggaran yang dilakukan seseorang yang sedang melaksanakan haji dapat merusak hajinya dan berdosa. Bahkan dosa yang dilakukan berlipat ganda, terus berlipat ganda. Berbeda dengan orang yang melakukan di luar pelaksanaan haji. Kalau kita berbuat kebaikan kan terus amalnya itu sampai 7 kali, 70 kali sampai 700 kali, tapi dosanya itu hanya 1 kali saja kan. Tapi di haji enggak, dosanya berlipat ganda juga. Hati-hati angka seperti itu. Jadi jamaah haji yang berbuat seperti itu tidak kembali suci dari dosa sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Jadi betul-betul nanti orang yang berangkat haji seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, anaknya, tidak punya dosa apa-apa, habis dosanya semua orang yang melaksanakan ibadah haji itu. Tapi kalaulah seandainya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh Rasulullah SAW, maka kita akan malahan bukan mendapatkan pahala, tapi kita mendapat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ya dalam surat Al-Jumar 65 ini ditegaskan sekali, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Barang siapa yang mengucapkan Allah Subhanahu wa taala, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun juga haji,
bagaimanapun biar sholat, zakat, saum dan lain sebagainya, itu akan terhapus, tidak akan mendapatkan amal. Perbuatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang rugi. Lain asyrokta la yahbatonna amaluka wala takunanna minal khasirin. Lihat nanti di dalam surat Al-Jumar ayat 65. Nah, ini begitu besar dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat haji masih ada kemusyrikan dalam hidup dan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita berangkat bertekad menunaikan ibadah haji, wajib bagi kita untuk segera memahami tauhid yang murni dan menolak segala macam syirik. Dan hal ini hanya dapat ditempuh dengan mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi. Karena barang siapa yang berpegang teguh pada kedua hal itu, niscaya akan selamat dan berpaling dari kedurhakaan, berpaling daripada dosa, berpaling dari kesesatan. Yang kedua, jika seorang muslim sudah bertekad bulat untuk pergi haji maupun umroh, disunatkan baginya berwasiat kepada keluarga dan handai tolan dengan wasiat takwa. Doakan saya, mudah-mudahan saya mendapatkan bekal saya itu iman dan takwa, dan kalian yang ditinggalkan itu sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tetap menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Ini wasiatnya. Kita bersiat kepada anak dan lain sebagainya. Maka dari itu, orang yang selalu ada saja mungkin, apakah itu perilaku, apakah itu ucapan dan lain sebagainya, yang masih mengganjal, masih dalam anu sendiri, cepat apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Inilah supaya kita nanti pada waktu pelaksanaan ibadah haji itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang beruntung. Ini tolonglah Ibu dan Bapak sekalian, saya tidak anukan semuanya, hanya poin-poinnya saja, tapi ini cukup buat Ibu dan Bapak sekalian mempelajari di rumah, karena ini akan bekal Ibu dan Bapak sekalian. Sedangkan nanti Ibu akan tawaf. Tawaf itu bukan hanya mengelilingi Ka'bah, tapi tawaf itu salah satu ibadah yang dilakukan di Baitullah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari dan diakhiri Hajar Aswad. Tawaf membawa pesan berputar pada poros bumi yang paling awal dan paling dasar. Berputar 7 keliling diartikan sama dengan jumlah hari beredar mengelilingi kita dalam seminggu. So, mau apa? Dari Ahad sampai Sabtu itu 7 hari. Sama itu dengan tawaf, mulai Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu 7 putaran. Tapi apa yang kita lakukan? Boleh ansal kita ngobrol, boleh kita menanyakan sesuatu, tapi ingat, kita harus berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sampai duduk no yamani kita berdoa Rabbana ini wajib ini. Kalau yang putaran itu tidak ada bacaan sesuatu yang dianukan sama Rasulullah, tetapi para ulama mengajarkan kepada kita tetap kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Maka pada waktu kita pertama di rukun Hajar Aswad itu menghadap dulu ke Ka'bah itu di Hajar Aswad. Tapi pada waktu kedua ketika cukup begini aja, tidak usah menghadap untuk itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha, berarti kita itu adalah dalam hidup itu dalam lingkaran ilahi. Sia-sia kalau kita pada waktu bangun tidur ingin supaya sehat, ya harusnya pada waktu itu kita berzikir, kita membaca Al-Quran, malahan lari-lari ke lapangan katanya ingin sehat. Bukan itu dilarang, tetapi senaikan dulu
untuk supaya kita berzikir dulu kepada Allah Subhanahu. Mau lari-lari silakan saja untuk hal seperti ini. Maka Allah akan memberi kesehatan kepada kita. Maka orang yang sehat itu harus ada pantangan. Meskipun berobat, kalau ibu dan bapak tidak punya pantangan, tetap obat itu tidak ada artinya. Dia udah makan obat tapi segala dimakan, jengkol masuk, putih masuk, segala bukan dianukan sendiri, ya nggak ada pantangan, udah. Maka dari itu sekarang ibu pantangannya begini, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya ada mutasawwir, ada yang samar-samar, ibu. Maka hati-hati sekarang kalau ibu nanti di restoran dan lain sebagainya, harus tanya dulu apakah ini haram atau halal. Kalau kita lihat bahwa itu makanan itu halal, seperti ayam mungkin, maka jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menyembelih. Dan sekarang saya anukan itu sendiri, kalau lihat sekarang itu sendiri makanan itu semua abu-abu ya. Saya baru makan kalau makanan sudah direbus atau dipasak oleh istri sendiri. Saya jarang makan kalau makan yang dari luar untuk sendiri, karena hati tidak mengizinkan untuk hal seperti itu, harus bertanya banyak. Ya, itu pun juga harus betul-betul nanti waspada. Nah ini baru nanti kita itu dikir terus, sampai makanan pun juga hati-hati, berbicara pun juga hati-hati. Kalau ada berbicara, kita pikir dulu kalau orang lain berbicara kepada kita mengatakan seperti itu, lalu kita sakit, jangan kita berbicara lagi seperti itu kepada orang lain, karena kita pun juga sakit. Jadi diri kita dulu yang dianukan sendiri. Orang berkumpul di Ka'bah dalam rangka melakukan tawaf bukan hanya berkumpul secara fisik, tetapi roh dan jiwa bersatu, yaitu menghadap dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan berputar tidak mempunyai makna, tidak menghayati pekerjaannya, tetapi mengkonsentrasikan perilaku dan pernyataan hanya kepada Allah. Rasul pernah bersabda kepada Abu Hurairah, "Hai Abu Hurairah, engkau akan menemukan orang-orang yang lupa dan lalai melaksanakan tawaf. Tawaf mereka itu tidak diterima dan amalannya tidak diangkat." Karena sama sekali kumpulnya di sana itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada waktu anukan seperbanyak tawaf, tapi tawafnya itu harus betul-betul lillah karena Allah semata-mata. Sedangkan sa'i berpandang mati. Kata sa'i mempunyai arti usaha, yang bisa pula dikembangkan artinya berusaha dalam hidup, baik pribadi, keluarga maupun masyarakat. Sebab sa'i berkaitan erat dengan peristiwa, upaya atau usaha yang dilakukan Siti Hajar. Ibu tahu kan cerita Siti Hajar? Sudah Siti Hajar pada waktu itu Siti Sarah ditinggalkan, lalu menikah kepada Siti Hajar. Marah nggak bu kalau suami udah nikah? Marah atau nggak doakin atau gembira? Kalau orang Arab mah begini bu, kalau istri orang Arab mah kalau suaminya masih punya istri satu, dia tuh marah. Beda dengan kita, kalau suami ada dua kita marah. Kalau Arab mah enggak, justru dianukan itu sendiri. Nah itu pun juga pernah marah, sampai Siti Hajar itu berangkat, dipisahkan oleh Nabi Ibrahim ke Mekah. Padahal di sana tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada manusia, tidak ada tanaman dan lain sebagainya, dalam keadaan gersang, ditempatkan di tempat seperti itu, dengan tanpa bak, tanpa abu. Lalu Nabi Ibrahim berangkat saja, meninggalkan Siti Hajar. Ya pasti Siti Hajar mengatakan, "Mau kemana engkau ya Ibrahim?" Tidak dijawab. "Mau kemana ya engkau Ibrahim?" Tidak dijawab. "Apakah kau meninggalkan kami?" Tidak dijawab. Maka setelah itu, "Apakah ini perintah Allah?" "Naam," kata Nabi Ibrahim, "ini perintah." Sebagai istri yang solehah dan lain sebagainya, "Kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, silahkan tinggalkan aku."
Karena nanti Allah yang akan menjamin aku sendiri, Allah yang akan memberi makan, Allah yang akan memberi perlindungan dan lain sebagainya. Ini adalah orang yang solehah. Maka dari itu jangan marah ya. Begitu kita, kalau kita kan begitu ada di rumah tangga anukan sendiri, mau kemana bapak? Kan orang ngambek. Nah, tapi itu janganlah untuk anukan sendiri. Bapak harus betul-betul pelihara. Yang ini adalah betul-betul ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita masih kuat, kita masih kaya, lalu mencari lagi yang lainnya. Pelihara saja yang lain, dan terus kita itu memberikan satu kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, inilah. Maka pada waktu sudah ditinggalkan Siti Hajar kan, udah air susunya tidak ada, sedangkan anak nangis, lari dia yang sekarang disebut Sopa ke suatu bukit yang tinggi, lalu melihat dianukan sendiri, mungkin yang kelihatan itu Fata Morgana, lari untuk anukan sendiri ke Marwa, terus lari dan lain sebagainya sampai 7 kali ya, dari Sopa ke Marwa, dari Marwa ke Sopa. Ini awas hitungannya ya, jangan salah Bu. Dari Sopa ke Marwa 1, dari Marwa ke Sopa 2. Jangan gini Sopa Marwa Sopa dihitung 1 kali atau leklok Bu, sedangkan di sana 400 meter itu bukan sedikit, sedangkan naik dan lain sebagainya. Jadi 7 nanti akhirnya akan di Marwa. Setelah akhir di Marwa itu sendiri, baru ada jawaban. Setelah 7 kali, maka orang jangan sekali-kali putus asa pada waktu usaha. Ngurus anak mungkin sulit dan susah. Ibu punya anak berapa di rumah? Ada 4, ada 3, ada yang 5. Apakah menghadapi anak itu sama enggak? Kan beda-beda. Yang satu harus begini, yang satu harus ini, yang satu ini. Itu apa sih mananya? Itu adalah amal kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu kita tidak mengadakan amal, kita akan marah-marah kan? Untuk itu. Nah, ini maka setelah 7 putaran, setelah anukan sendiri, maka kalau usaha Bapak begitu nanti coba lagi sampai 7 kali. Setelah 7 kali baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar yang namanya jam-jam. Jam-jam maka cepat. Siti Hajar itu begitu keluar air itu mengumpulkan jam-jam itu, mengumpulkan air itu sendiri. Maka sudahlah, setelah itu semua anak bisa tidak nangis lagi, si ibu bisa minum lagi, dan orang-orang pun juga pada datang, banyak tetangga, banyak harta dan lain sebagainya, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, karena kekuatan Siti Hajar dengan doa Allah, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Malahan setelah Nabi Ibrahim datang lalu menengoknya itu sendiri, sudah baru bahkan sudah menjadi kampung di sana yang tadinya tidak ada tidak ada apa-apa, kampung tidak ada manusia, udah banyak di sana, dan anaknya pun juga sudah besar. Nah, ini yang namanya usaha. Maka dari itu kalau usaha itu jangan cengeng, mengurus anak jangan cengeng, terus kita berupaya berusaha sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sa'i harga mati. Sedangkan lalu kita setelah itu habis, lalu kita berangkat untuk wukuf di Arafah. Jadi al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Meskipun kita melakukan semua itu, kalau tidak ke Arafah tidak sah hajinya, karena wukuf itu di Arafah. Kalau kita ketinggalan hanya malam saja, itu sah haji itu sendiri. Ya. Selama di Arafah, jamaah haji diharapkan benar-benar bisa mengkondisikan jiwa dan raga seluruhnya kepada Allah dengan kesibukan penuh memperbanyak ibadah, berdoa dan berzikir. Jangan datang di sana main selfie kan. Coba ibu perhatikan, coba banyak selfie-nya, banyak zikirnya nanti. Keluar itu malahan begitu setelah duhur itu lalu waduh mengumpulkan teman-teman sambil dianu, lalu dengdek ke kanan, dengdek ke kiri untuk dianukan sendiri. Wah, udah itu banyak hal seperti itu. Dari itu
berzikirlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian agung dan mulianya hari Arafah. Meskipun wukuf di sana hanya beberapa jam, 6 jam mungkin, sungguh sangat penting berdoa di Arafah. Ketika berdoa di sana, Rasulullah melakukannya sambil berdiri dan mengangkat tangan bagai seorang miskin yang sedang minta makanan. Begitu pentingnya berdoa di Arafah, sampai-sampai Rasulullah menyuruh Bilal untuk mendiamkan orang-orang yang sedang wukuf supaya tidak terlarut dalam hal-hal yang sia-sia. Berdoa di sana itu, sok siapkan dari sekarang doanya. Ada orang yang bawa satu buku ya, anukan dari Pak Miftah Farid dianukan, datang kepada saya, Pak, doa naon deui cenah buku lain baca doa ya, lain baca buku, tapi kita itu berdoa di sana itu. Maka siapkan doanya untuk anak, untuk orang tua, untuk siapa dianukan ya, siapkan doanya, bukan membaca ya. Nah, maka doa yang layak dimintakan kepada Allah antara lain pengampunan ya kepada Allah, keberkahan hidup dengan umur yang bermanfaat, husnul khotimah, rizki yang barokah, kehormatan, ketenangan hidup, keturunan yang saleh, pekerjaan yang sukses, keamanan, keselamatan, dan husnul khotimah, dapat tempat yang mulia di akhirat, dan lain-lain. Arafah membawa hati kita pada perenungan ilahi yang suci yang dilakukan dengan berzikir. Pulang dari Arafah, faida qadaitu manasik fadkurullah katsiran, kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di Muzdalifah, tong ribut mulung batu wae, batu mah dari sini juga boleh, neangan batu terserah, boleh dianukan sendiri nanti di Muzdalifah ya. Hanya orang banyak dari sini aja sampai aduh didoaan dulu, disuci, nggak usah seperti itu. Banyak di Arafah, di Muzdalifah itu tempat batu ya, ngambil saja dari Arafah, dari Muzdalifah banyak batu, nggak usah siap-siap dari sini di jampean heula ka kiai dan lain sebagainya. Itulah ya Ibu dan Bapak sekalian, saya tidak membahas seluruh anukan sendiri, tetapi yang saya amanatkan itu sendiri. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Insya Allah kami sebagai pengurus di Istiqomah, pembina di Istiqomah, insya Allah menjamin kepada Allah Subhanahu wa taala atau Ibu melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu Ibu lakukan, dapatan haji yang mabrur dan mabrurah. Kembali ke sini, doakan juga kami yang ada di sini, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itulah Ibu, mudah-mudahan saja sekali lagi kita sama-sama nanti berkumpul untuk selanjutnya dalam manasik nanti kaifiah dan lain sebagainya, perhatikan dengan baik-baik. Inilah dari saya. Sekali lagi maaf kalau seandainya kurang sempurna dan aku lu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaturkeun nuhun ka Pak Haji Dudu anu parantos nasihan materi berkaitan dengan penguatan akidah, Bapak ya. Sebenarnya memang amaliyah itu harus berlandaskan akidah, sebagaimana kita janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus kedah diluruskan, banyak sekali yang merusak ibadah kita. Orang sudah beramal banyak ya, dijaga puluhan tahun, nyeri hati, lamun teu kumaha ku aing cenah moal ieu teh eta rusak ibadah teh. Nah itu teh setan teh ganggu sekali ya. Insya Allah dalam ibadah haji pun luruskan niat ya. Insya Allah Bapak dan Ibu, itu kewajiban kami menjaga ibadah Bapak dan Ibu semua. Insya Allah.